itu ngomong sepi terus kita cek rame nih, rupanya dia nak coba-coba ngelari ke pajak kan kayak itu. Halo, Mangke Bisa Sanak Dulur, jumpa lagi bersama Daeng, Sersan Daeng nih, Serasa Sanak bersama Daeng. Kali ini Daeng mendatangi Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang, Dr. Anda Sulaiman Amin. Kita bincang-bincang dulu terkait dengan penerimaan pajak, berkaitan dengan pelanggaran pajak, atau memang ada mancik pijak yang belum bayar pajak ya. Kita sambut kita ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak, ini kan era new normal ya. Era new normal ini adalah era berkehidupan yang berbeda ya dari sebelum-sebelumnya. Dengar-dengar katanya dengan kondisi Covid sekarang ini banyak nih kan Kak pengusaha-pengusaha kita yang gulung tikar. Nah, ini cuman kira-kira Kak terhadap pajak yang didapatkan oleh pemerintah Kota Palembang di kondisi Covid sekarang ini. Ya, terima kasih. Jadi perlu kami jelaskan dulu bahwa BPPD ini adalah Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang. Tugas pokok kami adalah bagaimana mengelola pajak daerah yang ada di Kota Palembang. Jadi kita ini ada 11 pajak yang kita kelola dengan target ya yang cukup besar. Nah, memang di awal tahun 2020 target kita itu 1,5 triliun sebelum terjadinya pandemi ini. Nah, tetapi setelah terjadinya pandemi ya terjadi penurunan yang sangat drastis. Karena kita tahu seperti hotel, restoran, hiburan, parkir semuanya mengalami penutupan. Jadi pada masa PSBB itu semuanya tutup. Nah, begitu kita masuk di new normal, masuk lagi ke masa adaptasi kebiasaan baru ini, mereka berangsur-angsur mulai untuk melakukan usaha-usaha. Kita pemerintah Kota Palembang, khususnya kami selaku pengelola pajak daerah, sangat memahami kondisi dari para pengusaha-pengusaha ini. Karena tutup mereka, karena banyak yang di PHK, akibatnya mereka tidak bisa membayar pajak. Untuk itulah di bulan Maret kemarin kita memberikan suatu kebijakan. Jadi pemerintah kota, Pak Wali Kota, Pak Sekda, Ibu Wakil memberikan kebijakan dengan memberikan stimulus. Jadi bagi yang omsetnya di bawah 10 juta per bulan itu kita bebaskan. Oh, free ya? Iya, khusus restoran. Jadi tidak membayar pajak, asalkan mereka tidak mengenakan pajak dengan konsumen. Yang kedua, kita juga memberikan kemudahan bagi pengusaha hotel, restoran yang omsetnya besar, yaitu penundaan pembayaran. Contohnya misalnya suatu usaha A, dia Maret tidak bisa bayar, bisa dibayar di bulan Juni tanpa harus membayar denda. Nah, itu jadi kebijakan kita. Nah, yang ketiga, kebijakan kita juga untuk PBB itu biasanya jatuh temponya 30 September. Sekarang kita perpanjang menjadi 31 Desember. Akhir tahun ya. Jadi itu beberapa yang bisa kita lakukan. Di sisi lain juga kita memberikan kemudahan untuk cicilan bagi pajak-pajak daerah. Bagi yang keberatan bisa mencicil tapi dalam tahun yang berjalan. Misalnya dia nunggak di 2020, paling lambat Desember semuanya sudah beres. Apakah dibayar 3 kali? Nah, itu dibayar. Nah, khusus untuk PBB kita sudah membuka peluang, kita sudah sosialisasikan. Memang kita sudah memberikan stimulus massal, tetapi kita masih memberikan kesempatan untuk pengurangan lagi bagi warga masyarakat yang keberatan, terutama veteran, pensiunan pegawai, atau masyarakat miskin. Itu kita berikan waktu sampai dengan 15 November 2020. Silakan ajukan ke sini. Nah, termasuk juga kita memberikan kemudahan untuk piutang. Jadi bagi mereka yang punya piutang PBB dari 2002 sampai 2007, itu dendanya kita nihilkan. Pokoknya kita hanya kenakan 25%. Nah, 2007 sampai 2011 dendanya kita nihilkan, pokoknya juga hanya bayar 50%. Nah, 2011 sampai sekarang itu hanya denda kita diskon 25%. Nah, itu. Nah, Kak,
Kalau sudah cak itu kan artinya pemerintah Kota Palembang ini nih ya, intensnya ya terkait dengan pengusaha-pengusaha gitu. Nah, apa itu termasuk operasi sama UKM gitu Kak? Yang disampaikan ke Kakak tadi? Apa cuma untuk pengusaha besar Kak itu? Jadi itu untuk pengusaha besar. Nah, UKM tadi dari Maret sampai Juni kita berikan pembebasan pajak. Jadi omset di bawah 10 juta itu kita tidak kenakan pajak sampai bulan Juni tadi. Tapi tidak boleh juga mengut pajak mengatasnamakan nominal harga tadi ya. Nah, dia dibebas ke kaget dia mengut lagi ngemek dele. Pajak itu namanya penggelapan pajak. Nah, mangcek becek sanak dulu ingat jangan sampai nak ngelak pajak ya kita muka gelap lagi dak lama kan kira-kira Karena apa? Jangan sampai juga kaget kelonggaran yang diberikan oleh pemerintah Kota Palembang dimanfaatkan oleh mangcek becek sanak dulu, tidak boleh. Jadi itu yang di bawah 10 juta memang ya itu dibebaskan, tapi tidak boleh dimasukkan pajak lagi ke dalam harga tadi. Nah, mungkin ada yang lain yang bisa tadi perlu kami jelaskan lagi, jangan sampai salah persepsi tadi. Apa yang disampaikan ke Sandaing tadi bahwa kebijakan itu tadi berlaku hanya sampai bulan Juni tadi. Berlaku bulan Juni tadi, aman bulan ini tak lagi malah berjalan kalau normal tadi Nah, perlu kami sampaikan juga bahwa jangan pandemi ini menjadi alasan. Benar. Kita juga tim kita dari BPPD ini mensurvei. Kaget itu rame usahanya masih beralasan pandemi. Iya. Padahal dia sudah mengut pajak, tapi tidak mau bayar pajak. Dengan alasan pandemi tadi. Kami sudah menemukan itu. Di setruknya ditulis pajak 10%, di nota 10%, tapi ternyata mereka tidak setor. Nah, ngomong-ngomong masalah setor menyetor Kak ya, ada tidak Kak sanksi daripada pengusaha yang mengemplang pajak atau menggelapkan pajak itu tadi, yang harusnya disetor tidak setor, atau dia mengurangi pajak, atau dia kadang-kadang dapatnya sekian ngomong sekian, mungkin bisa dijelaskan? Jadi sanksinya jelas itu. Jadi kita berpedoman kepada Undang-Undang 28/2009 dan Perda 2/2018 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Nah, di situ dijelaskan bahwa bagi wajib pajak, ini WAPU kita sebut wajib pungut. Mereka ini hanya membantu pemerintah untuk memungutkan. Jadi sekali lagi pajak daerah ini bukan beban dari pengusaha. Dia hanya membantu pemerintah memungutkan kepada konsumen. Jadi duit yang disetor itu bukan duit pengusaha. Duit konsumen, duit kita. Jadi kalau mereka menggelapkan pajak itu berarti duit masyarakat yang digelapkan. Maling masyarakat sudah nyumbang ke duitnya untuk pembangunan Kota Palembang, tahu-tahu tidak disetorkan. Nah, itu sanksinya sangat berat. Jadi pidana itu masuk pidana, penutupan tempat usahanya, pencabutan surat izinnya, bagi wajib pajaknya bisa dipidanakan karena penggelapan pajak, karena itu duit masyarakat. Begitu juga dari petugas BPPD, kalau ada yang bermain-main, ada yang kong kali kong kepada WP ini, kita akan berikan sanksi tegas, bisa pemecatan, bisa pemindahan dan sebagainya. Nah, itulah sekarang ini sistem pembayaran kita sudah menggunakan non tunai. Non tunai ya. Jadi kita banyak buat loket-loket pembayaran. Terintegrasi juga katanya untuk laporan itu tadi ya. Jadi bagi wajib pajak, kalau yang kecil bisa bayar di Alfamart sama Indomaret untuk 11 pajak. Bagi yang besar-besar ada bank yang sudah kita siapkan. Bank Sumsel Babel, Bank Jabar, bisa lewat kantor pos. Nah, ini kita lagi kerjasama lagi dengan Tokopedia. Jadi tidak nanti alasan lagi kalau ada petugas kami datang nagih pajak. Benar. Nah, wajib pajak jangan galak dibayar kalau ada petugas yang nagih pajak. Karena sudah kita minta supaya mereka bayar ke tempat-tempat pembayaran yang sudah kita siapkan. Untuk mengantisipasi tadi. Jangan sampai ada kong kali kong tadi. Nah, mangcek becek ya, ini sudah diingatkan dan kakak kita tadi ya, Kak Sulaiman Amin ya, bahwasanya jangan niat nak macam-macam ya, nak ngemplang pajak, apalagi nak ngitong ke pajak, apalagi nak ngelap ke pajak ya, terbuang ya kan? Terbuang kalian. Nah, kita juga kadang-kadang ada juga pemikiran antara pajak sama retribusi itu beda katanya. Nah, apa nih pajak, apa nih retribusi, sehingga masyarakat juga mangcek becek bisa tahu. Jadi kalau pajak itu pengelolanya adalah Badan Pengelolaan Pajak Daerah atau dulu namanya Dispenda. Kalau pajak itu wajib pajaknya sudah menyiapkan fasilitas. Nah, misalnya
restoran, dia menyiapkan makanan, minuman, kursi, meja, pelayanan-pelayanan lain, itu namanya pajak. Nah, ketika retribusi itu sarana itu disiapkan oleh pemerintah. Kita contoh kalau parkir di mall itu namanya pajak. Kalau pakai gate itu pajak galau. Nah, begitu off road, tepian jalan itu namanya retribusi. Itu dikelola oleh Dinas Perhubungan, bukan Badan Pengelolaan Pajak lagi. Nah, jadi jangan sampai salah persepsi masyarakat. Ada dua memang pendapatan asli daerah, pajak dan retribusi. Tapi kami hanya mengurusi pajak. Jadi sekali lagi, kami mohon dengan masyarakat. Sekarang ini kita akan buktikan bahwa pajak dari masyarakat untuk masyarakat dan untuk kesejahteraan masyarakat juga. Apalagi di saat pandemi ini, nah kita untuk mengatasi masalah-masalah sosial ini, untuk fasilitas pasum-pasum juga dari pajak inilah. Karena Palembang ini tidak sumber daya alam. Minyak tak kati, minyak cuma numpang lewat pipanya, numpang pipanya, tak kati sumber. Sawit tak kati gitu, karet tak kati, tapi ngandal ke di pajak ini. Tambang batu bara lagi tak kati gitu mana sekolah, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial, terus lampu-lampu jalan mati, nah hidup kan dari pajak-pajak masyarakat. Nah, Kak, ini kita kehadiran juga salah satu daripada pengusaha catering di Kota Palembang. Kotri Juliana, dan beliau ini mungkin kita tanya-tanya dikit ya, apakah memang diminta pajak atau tidak? Nah, apa tanggapan Ibu selaku pengusaha catering atau pengusaha makanan yang disampaikan oleh Kepala Pajak tadi? Iya, terima kasih Sesendeng. Terima kasih Pak. Salam. Memang betul Pak, dalam pandemi COVID seperti ini, jangankan pemerintahan, kita pengusaha kecil juga, baik itu catering juga mengalami dampak sangat besar sekali itu Pak. Bagaimana kita mau membayar pajak sementara restoran kita pada tutup gitu Pak. Jadi ada nggak kebijakan jangan sampai bulan Juni aja nih Pak, karena kan pandemi COVID juga masih berlangsung gitu. Jadi pemasukan kita juga berkurang. Nah, bagaimana kita mau membayar pajak? Terus yang itu ya Pak ya. Yang kedua, tadi kan untuk UKM yang menengah ke atas ya Pak ya? Menengah ke bawah. Menengah ke bawah. Yang 10 juta. Nah, yang 10 juta. Nah, yang menengah ke atas berarti itu tetap wajib membayar pajaknya ya Pak ya? Contohnya seperti apa Pak yang menengah ke atas itu? Catering yang bukan catering ya, rumah makan yang seperti apa gitu yang dikenakan wajib pajak yang tidak mendapat program itu Pak? Kami tanggapi. Jadi kebijakan kami adalah kalau memang itu tutup, berikan surat pemberitahuan kepada kami. Kami akan cek. Jelas kalau tutup ya tidak bisa bayar pajak. Jadi kita pajak ini memang real time. Jadi sesuai dengan kondisi pengusaha itu. Kalau memang dia buka harus bayar, tapi kalau tidak buka jangan bayar. Ya apa yang nak dibayar, duitnya tidak katik kan. Nah tadi memang kita 10 juta itu memang kita batasi sampai Juni. Nah, Juni ke pucuk, karena kita sudah jingok ada proses new normal dan adaptasi kebiasaan baru. Itu juga disesuaikan dengan kondisi pendapatan. Nah, kalau pendapatannya misalnya dia kecil, ya pajaknya kecil juga. Nah, kalau memang keberatan, ya tadi ada cicilan tadi bagi menengah ke atas. Nah, misalnya ada hotel-hotel, memang Pak kami buka, tapi kenyataannya kami nutup operasional beda ketutup. Nah, kami terpajak. Nah, tapi bisa kita berikan kesempatan untuk cicilan, tapi dalam tahun yang sama. Mungkin kaget di bulan November dia mulai sehat, mulai bayarnya lagi. Nah, tapi kita kasih kemudahan-kemudahan. Karena ya pemerintah juga ya sesuai dengan instruksi dari Pak Wali bahwa ya kita jangan membuat resah lah bagi wajib pajak ini, terutama pengusaha. Justru kita mendorong supaya mereka ini tumbuh lagi. Kalau mereka tumbuh sehat, ya pajak bisa masuk. Tapi kalau pengusaha sudah ayam sakit galau, tidak katik masuk duit untuk pajak ini kan. Nah, tapi ya kami juga kepengennya kejujuran dari pengusaha ini. Jangan gara-gara tapi padahal dia bagus usahanya dia sepi terus. Kita punya intel-intel kita juga.
Ada yang seperti itu, ngomong sepi terus kita cek rame nih, rupanya dia nak coba-coba ngelari ke pajak kan kayak itu. Benar. Kadang-kadang dia juga sebagai pengusaha, ibu Niko juga punya Indomie telur tapi mungkin bisa seperti itu. Nah, Kando, balik lagi ke cerita, mungkin ini udah bisa dipahami dan mungkin bisa dilaksanakan gitu. Mungkin balik lagi dengan beberapa pajak, BPHTB itu apakah domainnya daripada badan kita juga pengelolaan pajak atau bukan? Untuk BPHTB. Ya kalau BPHTB memang dari setelah sebetulnya itu pajak pusat dulu. Pajak pusat. Setelah itu dilimpahkan menjadi pajak daerah. Oke. Nah, tapi gara-gara pandemi ini juga berpengaruh. Berpengaruh juga. Karena transaksi misalnya ruko, ruko itu ya banyak yang jual tidak sesuai dengan harga yang sebenarnya. Nah, karena yang penting mereka bisa laku dan duit masuk. Iya. Yo, yang nak beli juga siapa? Wong nak mikir ke makan dulu. Benar. Itu juga ada efeknya, dampaknya. Tapi yo kami tetap memberikan kebijakan-kebijakan. PBB tadi kami dorong, kami mencari potensi-potensi yang tidak begitu terdampak. Benar. Terhadap, contohnya misalnya PBB kita juga dulu prioritas kita tagih yang BUMN. Nah, karena mereka kan milik negara. Milik negara ada anggaran-anggarannya. Iya. Nah, Kak, kan itu ada Perda BPHTB itu kalau tidak salah Perda nomor 11 tahun nomor 4 tahun 2011 itu sudah dikatakan bahwasanya tidak boleh ya kan melaporkan atau mengurangi pajak itu ya kan yang tidak sesuai dengan aslinya. Apa tadi kan Bapak Kando kan ngomong tadi ini jual ruko tidak sesuai dengan harga yang ini. Nah, kira-kira itu ada dampaknya terhadap uang yang menjual atau orang yang membeli. Harga yang sebenarnya itu tidak disampaikan sebagaimana apa adanya ketika dia melaporkan pajak. Mungkin bisa dijelaskan. Ya. Jadi memang itu dasarnya adalah Undang-Undang 28/2009 dan Perda nomor 2/2018. Nah, nomor 2 2018 dikenakan 5% setiap transaksi dari yang terkena pajak itu 100 juta. Jadi di pojok 100 juta baru, kalau di bawah itu tidak. Nah, untuk waris di atas 300 juta. 300 juta kalau waris. Nah, ya, jadi menyikapi kadang-kadang ketidakjujuran dari wajib pajak ini, kita selalu melakukan cek OP. Cek OP, kita lihat benar nggak ini. Kadang dia mungkin rumah biasa, tahu-tahu rumah mewah. Rumah biasa, rumah mewah. Iya, mepet-mepet sawah. Diunjuknya foto rumah biasa. Tahu-tahu rumah-rumah mahal. Benar. Jadi itu tetap kita ceki. Itulah kita minta kejujuran dari WP ini. Misalnya dia memang kondisi COVID, tidak mungkin misalnya ruko itu dijual 1,5, dia jual 1 untung nah itu kita pahami itu, tapi kejujuran lah kita minta. Harus kejujuran. Jangan ditipu-tipu kan. Nah, yang namanya pajak ini kan banyak yang menghindar daripada nak sadar untuk membayar pajak ini. Artinya kita sebagai wajib pajak itu tidak boleh menaikkan atau mengurangi pajak itu sendiri boleh. Karena ada konsekuensinya di situ. Ada konsekuensinya, bahkan katanya ada hukuman pidana di situ kalau itu dilanggar. Kalau mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka laporkan dan jadi temuan ya. Justru kami juga diaudit oleh BPK. Kenapa kok itu tidak dilakukan? Kenapa tidak sesuai? Akibatnya disuruh balik bayar lagi. Kekurangan itu harus ditagih lagi. Proses hukum. Ya. Disuruh balik bayar. Ada sanksinya. Nah, jadi kita menerima SKPDKB, surat keterangan kurang bayar. Benar. Nah, Mang Cek Bice nah siapa-siapa nak jual ruko nak jual rumah itu sudah ada peraturannya BPHTB itu. Jangan ada kecil jangan ada yang sebenarnya baik, kalau tidak terbuang Dan jangan galak juga diajak berkolusi. Nah, jangan galak gino diajak berkolusi dengan perumahan diiming-imingi kena juga Bang Cik Becek sanak dulur, jangan nian gitu nih yang sebenarnya baik hidup ini. Karena apa? Banyak intel-intelnya juga pemerintah Kota Palembang ini tidak pula bodoh dia sudah menyiapkan aturan-aturan itu dan memang itu untuk masyarakat dewek sebenarnya sih. Jadi pajak itu untuk masyarakat, bukan untuk pemerintah, tapi untuk membangun daripada kota kita dewek. Nah, mungkin harapan Kando dengan kondisi COVID-19 ini, dengan kepedulian daripada pemerintah Kota Palembang di bawah kepemimpinan Pak Harno Joyo ini dan Pak Sekda Ratu Dewa, apa yang Kando harapkan kepada masyarakat terkait dengan pelaksanaan pajak daerah kita? Ya, jadi kepada masyarakat, kepada wajib pajak, jadi kita sudah memasuki di era adaptasi kebiasaan baru. Jadi mungkin tempat-tempat usaha sudah membuka, ya harus sesuai dengan protokol kesehatan. Yang pertama, yang kedua ya kami berharap juga karena pajak ini adalah sumber utama
bagi pendapatan asli daerah, khususnya pemerintah Kota Palembang. Nah, dari pajak inilah kita bisa membiayai untuk kegiatan pembangunan, mengatasi masalah sosial COVID ini, kegiatan masalah kesehatan, dan banyak kegiatan-kegiatan lain. Nah, tanpa pajak ini juga ya kita tidak mempunyai kegiatan apa-apa di Kota Palembang ini. Nah, harapan kami kepada wajib pajak ya berlaku jujurlah, dibantulah. Sekali lagi kami sampaikan bahwa pajak ini bukan beban dari pengusaha. Jadi pajak ini adalah pajak dari masyarakat. Jadi masyarakat yang menyisihkan 10% setiap makan, setiap kegiatan-kegiatan lain, yaitu. Nah, jadi tolonglah pengusaha itu jujur untuk mengumpulkan. Jangan dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Akibatnya kalau sudah terpakai, mulai nak ngatur mana pajak ini bisa direkayasa, dikecil ke. Kalau dibesarkan lemak juga. Iya, kalau dikecil kan. Nah, rata-rata nak ngecil ke negara kan. Benar. Itulah kami mengajak kejujurannya. Mari kita bangun bersama-sama Kota Palembang, karena slogan kami wong kita taat pajak. Nah, jadi kita cerminkan wong kita taat pajak. Sekali lagi kami benar-benar mengelola pajak ini memang untuk kepentingan dari masyarakat untuk masyarakat. Jadi jangan diragukan lagi, kaget dikorupsi kaget nguap kemana-mana. Itulah kami sudah membuka loket-loket pembayaran supaya pajak ini tidak lagi melalui petugas-petugas dari kami. Jadi silakan Bapak Ibu sekalian bayarlah pajak di bank-bank yang sudah kami tunjuk. Oke, itulah tadi Mang Cek Becek sanak dulur ya. Apa yang disampaikan daripada Kando gitu, Pak Sulaiman Amin sebagai Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang. Mudah-mudahan acara ini bisa berdampak baik kepada Mang Cek Becek sanak dulur sekalian, pemirsa TV Sumsel. Mudah-mudahan juga pandemi corona tetap bisa hilang cepat selesai dari Kota Palembang, khususnya di dunia kondisi sekarang ini. Kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.